Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial atau cara penggunaan dari aplikasi Payroll ya. Aplikasi Payroll ini sudah dilengkapi dengan slip gaji, kemudian ada laporan rekap THP-nya, demikian juga ada laporan perhitungan pajak PPh 21 untuk tahun 2024. Walaupun demikian, aplikasi ini bisa digunakan untuk payroll tahun 2023 karena sudah disertakan juga perhitungan PPh 21 untuk payroll yang tahun 2023. Dan demikian juga bisa digunakan untuk tahun berikutnya jika tidak ada perubahan yang sifatnya besar ya. Jadi perubahannya hanya angka saja, makanya tinggal merubah angka saja, maka aplikasi ini bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Ini adalah tampilan depannya, di mana di bagian kiri ada kalender hanya sebagai untuk melihat kalender di tahun berjalan ya. Kemudian di sini ada tahun berjalannya, jadi kalau tahun 2024 ini dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian ini menu untuk masing-masing modulnya. Mungkin saya akan terangkan sekilas mengenai modul-modulnya sebelum masuk ke bagian setup-nya. Jadi di sini ada bagian setup utamanya. Di sini bisa men-setup tahun untuk payroll-nya, data perusahaan, serta kategori-kategorinya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kemudian tabel asuransi, ini hanya tabel saja untuk referensi. Kemudian ada juga tabel tunjangan lain-lain, ini untuk referensi juga. Kemudian tabel PPh 21 ini yang bisa diterapkan di tahun 2024 karena sudah ada tabel untuk TER ya, tarif efektif rata-rata, dan juga sudah ada tabel untuk yang pajak reguler atau pajak tahun sebelumnya dan pajak akhir tahunnya. Kemudian ada tabel laporan pinjaman kalau ada komponen pinjaman di dalam slip gajinya. Kemudian ada tabel iuran kalau ada komponen iuran di slip gajinya. Kemudian ada tabel daftar karyawan ya. Jadi di sini setiap karyawan mempunyai satu modul sendiri, di mana dalam satu modul itu ada bulan 1 hingga bulan 12. Ya. Nanti saya akan kembali ke sini untuk lebih detailnya di bagian setup. Kemudian untuk laporan dan slip gaji ada apa saja. Jadi di sini bisa dilihat ada laporan payroll untuk semua karyawan, ini sifatnya rekap. Kemudian laporan payroll yang bisa dipilih per karyawan ya, jadi setiap karyawan bisa terlihat rekap payroll-nya untuk selama 1 tahun dan ini akan berguna untuk perencanaan pembayaran pajak dan perencanaan gaji di tahun payroll berjalan. Kalau perhatikan di sini ada hijau-hijau, ini bukan error ya. Ini hanya warning dari Excel-nya bahwa filenya tidak konsisten antara satu sel dengan sel yang lain, tapi bukan error. Kemudian ada laporan pembayaran THP di sini untuk melihat THP siapa saja yang sudah terbayar berdasarkan periodenya ya, ini bisa dipilih. Kemudian ada laporan payroll semua karyawan. Kemudian ada slip gaji ada format yang A4 ya. Kemudian ada slip gaji format A5 yang tanpa tanda tangan. Kemudian yang menggunakan tanda tangan juga ada A4 dengan tanda tangan ya. Kalau memang membutuhkan tanda tangan slip gajinya, demikian juga ada yang format A5 yang dengan tanda tangan. Kemudian ada form 1721 A1 ini kalau tahun pajak berjalan ini biasa distorkannya di akhir tahun atau di awal tahun depan ya. Jadi karena ini sifatnya rekap dari total pembayaran selama 12 bulan pajak. Kemudian ada yang pajak masa bulanan. Jadi untuk bulanan biasanya yang dipergunakan adalah ini. Dan kemudian untuk tahun 2024 ada form pajak baru untuk melaporkan pajak yang dipotong berdasarkan TER atau tarif efektif rata-rata. Kemudian ada dashboard. Ini dashboard gunanya untuk melihat profil dari payroll karyawan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember. Itu keterangan untuk modul-modulnya. Oke, kemudian berikutnya saya akan menyampaikan
cara setup ya. Pertama, perhatikan dulu di sebelah kiri, ini ada gambar, ini logo sebenarnya, logo perusahaan. Untuk mengganti logo ini mudah, kalau tidak ada logo tinggal dihapus saja. Tapi kalau ingin diganti tinggal diklik kanan, kemudian change picture, this device, ini mencari gambar yang baru, di sini sudah gambar, kalau misalnya mau diganti gambar yang lain, tinggal pilih salah satu gambar yang dipilih. Langsung akan berganti dengan ukuran sesuai ukuran awal. Jadi kalau gambarnya tidak segi 4 atau tidak kubus, dia akan menyesuaikan menjadi bentuknya kubus. Jadi silakan diatur sendiri ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa masuk ke setup dan ini saya akan menggunakan file yang masih kosong agar lebih mudah. Oke, ini file yang masih kosong. Kita masuk ke setup. Ini sudah saya set untuk tahun 2024 karena memang ini akan digunakan untuk tahun 2024. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan untuk rekap tahun kemarin, tinggal diganti ini tahun 2023. Demikian juga kalau tahun depan tidak ada perubahan, bisa diganti 2025. Kemudian diisi nama usaha di sini. Diisi nama usahanya, misalnya PT Kuntan. Kemudian alamatnya Jalan Kenangan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Ya, ini bisa diteruskan. Kemudian NPWP diisikan dengan format NPWP. Format NPWP itu penulisannya adalah, ya ini saya copy saja di sini ya. Saya copy angkanya. Ya, jadi tinggal dilihat di NPWP-nya. Nah, ditulis formatnya seperti ini. Ya, 12.123.123.1 strip 123.000. Kenapa harus dibuat format seperti ini? Agar bisa dibaca di form laporan pajak. Jadi kalau kita masuk ke form ini, nah bisa dibaca seperti ini. Ya. Oke, untuk setupnya. Setelah itu kita bisa masuk ke golongan THP. Ini opsional. Opsional karena kepentingan dari golongan THP ini adalah untuk menampilkannya di dashboard. Ya, jadi kalau saya ambil dashboard, jadi kalau kita lihat di dashboard, ya, di sini ada distribusi level THP. Nah, jadi di sini bisa melihat jumlah karyawan per masing-masing level. Ya, jadi untuk penamaan bisa diganti, misalnya di sini bukan level 1 tapi grade 1 atau grade 2 dan seterusnya ya. Jadi bisa diganti penamaannya, kemudian angka min max-nya juga bisa diganti disesuaikan dengan grade THP di perusahaan teman-teman. Kemudian di sini ada kategori gaji atau potongan. Yang dimaksud kategori gaji atau potongan ini adalah grup besarnya. Ya. Jadi di sini sebelah kanan perhatikan, ini ada grup besarnya yang namanya perusahaan ini, kemudian ada yang pajak ya. Ini adalah grup kecilnya. Grup kecilnya adalah kategori yang nantinya harus diisikan di data karyawan. Jadi kalau kita masuk ke salah satu data karyawan, di sini ada besaran gaji, ya. Ini adalah kategori kecilnya. Ya. Dan ini yang harus direkap nanti menjadi kategori besarnya, sehingga nanti bisa ketahuan dari tunjangan-tunjangan itu disatukan menjadi grup besar tunjangan, itu total dari expense perusahaan itu berapa. Ya, di sini ada gaji pokok, tunjangan, bonus, kompensasi, silakan ini bisa diganti. Kemudian khusus untuk iuran dan pinjaman, ini disediakan kode khusus yang harus dipilih kalau memang dia masuk kategori iuran, dipilih di sininya IU, kemudian kalau pinjaman di sini dipilihnya PI. Kenapa harus dibuat seperti ini? Untuk bisa nanti memilahnya dan mengkategorikannya ke dalam tabel iuran dan pinjaman tadi. Contoh iuran ya misalnya iuran pembayaran koperasi misalnya. Jadi dipotongan dari gaji bisa dikategorikan iuran. Kalau pinjaman misalnya ada pinjaman yang memang perusahaan memberikan pinjaman dan pengembaliannya dari potong gaji bisa dituliskan di sini. Kemudian di sini ada departemen.
Ya. Oh ya, satu hal lagi, di sini jumlah maksimumnya adalah 10 ya kategorinya, baik untuk yang tadi level THP, kemudian gaji potongan, kemudian departemen. Tidak bisa ditambah. Jadi jangan lakukan insert delete ya. Tidak bisa ditambah. Dan di sini untuk departemen, saya kembali lagi, ini bisa diganti penamaannya, kemudian singkatannya ya. Kenapa perlu singkatan? Karena ini untuk ditampilkan di dashboard atau grafik dan tidak memakan tempat. Kalau sudah diisikan di sini, maka di sebelah kanan ini ada kategori dari gajinya itu sendiri. Jadi ini adalah kategori kecilnya, kategori detailnya ya. Maksimum 20. Tapi ini 20 ini adalah kategori keseluruhan karyawan. Maksudnya begini, tunjangan mungkin berbeda untuk masing-masing karyawan. Sehingga misalnya ada karyawan yang dapat tunjangan perumahan, ada yang tidak dapat, ada yang dapat tunjangan kesehatan, ada yang dapat tunjangan makan. Jadi ini adalah grup dari total 20, tapi yang hanya bisa digunakan per masing-masing karyawan itu detailnya maksimum hanya 12. Ya, saya kembali ke karyawan tadi di sini ya. Di sini itu maksimum hanya 12. Mungkin saya gunakan yang ada isiannya agar mudah. Ya. Di sini maksimum hanya 12 yang bisa dipilih. Ya. Oke, saya kembali lagi ke setup. Ya. Jadi di sini bisa diketik baik di bagian penerimaan ataupun potongan. Masing-masing maksimum 20, tapi yang hanya bisa digunakan per masing-masing karyawan atau yang bisa dipilih itu hanya 12. Kemudian ini saya lompat dulu ke kategori perusahaan. Ini adalah sesuai dengan yang diisikan kategorinya di sini. Ya, di sini. Kemudian ini kategori PPh 21. Kategori ini adalah berdasarkan kategori yang ada di form 1721A1. Perhatikan ya, ini. Jadi mengikuti kategori di sini. Jadi tidak perlu dirubah karena nanti dia akan merekap secara otomatis. Ya, berdasarkan dari kategori yang sudah dipilih di sini. Jadi kalau ada kategorinya dimasukkan, kalau tidak ada ya tidak perlu. Karena ini digunakan untuk perhitungan PPh 21. Sudah ada file contohnya yang bisa diikuti dan silahkan diedit sesuai kebutuhannya. Itu untuk setup keseluruhan spreadsheet dan kategori-kategorinya. Kemudian kita masuk ke tabel asuransi. Kebetulan ini untuk BPJS sudah ada perhitungan resminya ya. Jadi sudah ada persentase yang dibebankan terhadap kantor berapa, kemudian dibebankan terhadap karyawan berapa. Jadi ada BPJS Kesehatan, JHT. Ini tidak terhubung dengan modul-modul yang lain, hanya untuk referensi saja, yang nanti bisa dituliskan persentasenya di payroll database payroll karyawan. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ini kan ada persentase di sini. Ya, nanti ini dituliskannya secara manual. Karena apa? Karena ada kemungkinan datanya berubah dan itu tadi kategori dari masing-masing komponen gaji itu tidak sama, sehingga tempatnya mungkin berbeda. Kemudian jika ada asuransi lain, ya silakan ditambahkan ke bawah ya. Karena ini tidak terhubung dengan modul lain-lain, silakan ditambahkan jika lebih dari 6, yang ketujuh mau ada asuransi apa lagi, asuransi kecelakaan kerja, atau yang sifatnya asuransi bisa dimasukkan di sini. Kemudian tabel tunjangan lain. Ini hanya untuk mendetailkan, sama juga tabel ini tidak terhubung kemana-mana, hanya sebagai pegangan dari bagian HRD untuk melihat tunjangan makan, perumahan, ataupun tunjangan lain-lain itu nilainya berapa untuk masing-masing level ini. Sehingga nanti pada saat dimasukkan ke database, tinggal melihat tabel ini, oh ya nilainya sekian. Dan mungkin hanya dilihat sekali saja, setelah itu tinggal di copy di database, karena ini kan berlaku setahun ya. Jadi tinggal di copy di database karyawannya. Setelah itu tabel PPh 21. Ini angkanya sudah menyesuaikan dengan angka aturan pajak terakhir ya, di mana di tahun 2024 diterapkan potongan pajak atau PPh 21 itu berdasarkan TER A, TER B, TER C. Jadi ada 3 golongan dan masing-masing juga tabelnya cukup banyak.
ya, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena sudah dibuat formula untuk mengkategorikan gaji atau THP dari masing-masing karyawan masuk TER golongan berapa, dan juga sudah ada hitungan otomatisnya di akhir tahun lebih atau kurang bayar pajak. Dan itu yang mungkin perlu dibuat karena ada perbedaan ya, perlu dibuat proyeksinya selama 1 tahun sehingga di akhir tahun akan lebih mudah kalau kurang bayar daripada lebih bayar. Ya. Dan kalau ingin digunakan kalau digunakan tahun 2023 ini bisa langsung digunakan, tidak ada tabel yang perlu dirubah. Tapi kalau mau digunakan tahun 2025, kalau peraturan yang tidak berubah tinggal diteruskan. Tapi kalau ada perubahan angka tinggal diupdate angkanya di sini. Kecuali ada aturan baru lagi, ya mungkin harus menggunakan tabel yang berbeda. Setelah itu tabel laporan pinjaman. Ini kalau ada pinjaman. Kalau tidak ada pinjaman ya tidak perlu diisi. Ini sisa pinjaman tahun sebelumnya. Kemudian baik pinjaman baru, pembayaran, dan sisa pinjaman ini formula ya, akan menghitung secara otomatis. Di mana pembayaran nanti akan menghitung pembayaran dari masing-masing karyawan yang masuk ke dalam payroll-nya. Kemudian kalau ada pinjaman baru di tahun 2024, ini saya ganti dulu 2024 ya, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman tinggal memilih nama karyawannya di sini. Kemudian tanggalnya, tanggal pinjamannya tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Jadi otomatis pinjaman baru akan muncul di sini. Ya. Kemudian tabel laporan iuran. Tadi seperti saya sudah sampaikan, kalau misalnya ada potongan gaji yang dipergunakan untuk iuran koperasi misalnya. Angka akan muncul secara otomatis di sini. Jadi data yang ada di tabel karyawan, kalau memang ada iurannya, nanti akan muncul secara otomatis. Jadi misalnya di sini saya cari yang kosong ya, ini kebetulan sudah full. Oke, di sini kalau misalnya ada iuran, misalnya masukkan saja di sini. Oh sorry, di bagian potongan. Jadi kita pilih di sini iuran koperasi, statusnya adalah tetap ya. Di sini diisi 100.000. Ini hanya untuk contoh saja terlebih dahulu, nanti saya akan lebih detail lagi di sini. Sehingga nanti keluar iuran tetap 100.000, dan kalau kita kembali ke tabel laporan iuran, maka akan muncul 100.000 di sini. Ya.